Melati Safira hanya seorang penjual jamu keliling yang setiap hari berjuang agar keluarganya tidak kelaparan dan adiknya bisa menyelesaikan sekolah. Ketika seorang pelanggan asing memberinya uang dalam jumlah besar serta menawarkan pekerjaan, Melati yakin lelaki itu adalah penipu yang sedang mencari korban. Tanpa memberinya kesempatan menjelaskan, Melati menumpahkan kunyit asam ke bajunya dan mempermalukannya di depan banyak orang. Namun, beberapa jam kemudian, ia mengetahui kenyataan yang membuat tubuhnya seakan membeku. Lelaki yang ia tuduh sebagai penipu ternyata adalah Alif Dirgantara, pemilik jaringan hotel dan restoran terkenal yang sebenarnya ingin memberinya kesempatan mengubah hidup. Melati mencoba melarikan diri dari rasa malu. Tetapi takdir justru mempertemukan mereka kembali dan membawa perempuan miskin itu masuk ke dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Saat cinta mulai tumbuh, seorang perempuan dari masa lalu Alif muncul membawa bukti yang mengerikan. Bukti bahwa Melati mungkin bukan perempuan yang dicintai, melainkan hanya bagian dari strategi bisnis. Apakah Alif benar-benar mencintainya? Ataukah sejak awal, seluruh hidup Melati telah dijadikan permainan oleh lelaki kaya itu? Pagi di Surabaya belum benar-benar terang ketika Melati Safira sudah berdiri di dapur sempit rumahnya. Udara masih lembab setelah hujan malam, dan dari gang di depan rumah terdengar suara pedagang sayur mendorong gerobak. Di atas meja kayu yang salah satu kakinya diganjal kardus, berjajar botol-botol jamu berwarna kuning, coklat, dan kehijauan. Ada kunyit asam, beras kencur, temulawak, serta racikan pahit yang biasa dibeli para pelanggan lanjut usia. Melati menutup botol terakhir, lalu mengelapnya dengan kain bersih. Di sampingnya, Bu Ratna membungkus lemper dan kue lapis ke dalam plastik bening. "Yang kunyit asam jangan ditaruh dekat temulawak," pesan ibunya. "Iya, Bu, hari ini Melati tidak akan salah ambil." Bu Ratna menghela napas, tetapi tersenyum tipis. Ia tahu putrinya hampir tidak pernah ceroboh. Sejak beberapa tahun terakhir, justru Melati yang paling banyak memikul beban keluarga. Setiap pagi, ia membantu meracik jamu, lalu menjualnya di sekitar stasiun Gubeng dan kawasan perkantoran. Menjelang sore, ia berpindah ke taman kota atau halaman minimarket, tempat orang-orang pulang kerja biasa mencari minuman segar dan camilan. Rumah mereka berada di ujung kampung padat di Tambak Sari. Dinding depannya terbuat dari bata yang belum diplester, sedangkan bagian belakang masih menggunakan papan bekas. Jika hujan turun terlalu deras, air merembes dari atap seng dan menggenang dekat kamar mandi. Gang di depan rumah hanya cukup dilewati 2 sepeda motor yang berpapasan pelan. Anak-anak bermain bulu tangkis dengan garis dari kapur, sementara para ibu mengobrol sambil membersihkan sayur atau menunggu tukang tahu lewat. Melati tidak membenci tempat itu. Di sana ia tumbuh, belajar berbagi takjil saat Ramadan, mendengar beduk sahur, dan menikmati ramainya malam takbiran. Namun ia tahu keluarganya tidak bisa terus hidup seperti ini. Ibunya semakin sering sakit pinggang, adiknya membutuhkan biaya sekolah, sementara ayahnya belum pulih dari kegagalan yang perlahan mengubahnya menjadi lelaki pemarah dan kehilangan arah. "Raffi sudah bangun?" tanya Melati sambil memasukkan botol jamu ke keranjang. "Dari tadi, katanya mau belajar sebelum berangkat." Melati melirik kamar kecil yang hanya dipisahkan tirai. Raffi duduk bersila sambil membuka buku teknik mesin. Seragam putih abu-abunya tergantung pada paku di dinding. Usianya 18 tahun dan sedang menjalani tahun terakhir di sekolah kejuruan. Tubuhnya kurus, tetapi matanya selalu hidup ketika berbicara tentang mesin atau rencana membuat bengkel kecil. "Raf, nanti uang sakumu ambil di kaleng biskuit, ada 20.000. 10.000 cukup, Mbak. Buat makan siang juga. Aku bisa bawa nasi?" "Ambil saja, jangan sampai kamu cuma minum air." Raffi menatap kakaknya, lalu mengangguk. Ia tahu Melati sendiri sering menahan lapar sampai sore agar uang di rumah cukup. Namun mimpi itu terasa seperti puncak gunung yang sangat jauh. Untuk saat ini, ia hanya bisa bertahan dan berharap tidak ada kebutuhan mendadak.
Menjelang siang, panas memantul dari trotoar. Peluh membasahi pelipisnya. Di bawah pohon dekat area parkir, ia berhenti untuk menghitung uang. Hasilnya belum banyak, tetapi cukup membuatnya sedikit lega. Telepon genggam murahnya tiba-tiba bergetar. Nama Raffi muncul di layar. "Kenapa, Raf? Mbak sedang sibuk?" "Sedikit, ada apa?" "Nanti saja kalau Mbak sudah pulang." Melati langsung tidak tenang. "Kalau tidak penting, kamu tidak akan menelpon saat sekolah. Bilang sekarang." Raffi terdiam. Sekolah mengumumkan biaya ujian sertifikasi. Semua siswa teknik harus ikut kalau mau dapat surat kompetensi untuk daftar magang. "Berapa?" 1.250.000. Tangan Melati berhenti di atas uang yang baru saja dihitung. "Kapan dibayar?" "Lusa." "Kenapa baru bilang?" "Pengumumannya baru dibagikan pagi ini. Tapi tidak usah dipikirkan, Mbak. Aku bisa minta izin ikut tahun depan." "Tahun depan kamu sudah lulus." "Tidak apa-apa." "Mana ada tidak apa-apa. Sertifikat itu penting." Raffi menghela napas. "Aku tidak mau Mbak tambah pusing." Melati menatap lalu lintas. Suara klakson dan langkah kaki mendadak terasa jauh. "Kamu fokus sekolah. Urusan biaya biar Mbak pikirkan." Setelah menutup telepon, ia duduk di bangku beton. Uang di tangannya bahkan belum mencapai 1/4 jumlah yang dibutuhkan. Beras di rumah hampir habis, listrik harus dibayar, dan ibunya masih membutuhkan obat untuk sakit pinggang. Kegagalan membuatnya berubah. Ia mulai menghabiskan waktu di warung kopi dan mencoba peruntungan lewat permainan daring yang menjanjikan hadiah. Mula-mula hanya puluhan ribu, tetapi lama-lama semakin besar. Setiap kalah, ia berjanji akan berhenti. Setiap menang sedikit, ia merasa keberuntungan akan segera datang. Sore hari, Melati pulang dengan langkah berat. Dari musala terdengar suara anak-anak mengaji. Di rumah, Raffi duduk dengan wajah murung. Bu Ratna menanak nasi, sedangkan Pak Hasan berbaring sambil menatap telepon genggam. "Pak," panggil Melati. "Raffi butuh uang untuk ujian sertifikasi. Lusa harus dibayar." Pak Hasan menjawab malas. "Berapa?" 1.250.000. Besar sekali. Itu ujian resmi. Kalau tidak ikut, dia sulit magang. Pak Hasan duduk perlahan. Wajahnya lelah, rambutnya tidak teratur, dan kaosnya berbau asap rokok. "Lalu kamu mau saya bagaimana? Memetik uang dari pohon?" Melati menahan napas. "Saya cuma bertanya apakah Bapak punya simpanan." "Tidak ada." "Uang hasil mengantar barang minggu lalu?" "Sudah dipakai." "Untuk apa?" Pak Hasan menatap tajam. "Kamu mau memeriksa semua pengeluaran saya? Kalau uang rumah selalu habis, wajar kalau saya bertanya." Bu Ratna segera keluar. "Sudahlah, jangan bertengkar." "Pak, ini untuk sekolah Raffi." "Saya tahu, tapi kalau tidak ada uang, mau bagaimana?" Raffi berdiri. "Sudah Mbak, tidak usah dipaksa." Melati menggigit bibir. Melihat wajah ibunya yang cemas dan adiknya yang menunduk, kemarahannya terasa seperti bara yang harus ditelan sendiri. Malam itu, setelah makan telur dadar yang dibagi 4, Melati mendatangi Bu Ningsih, sepupu ibunya. Perempuan itu memiliki toko bahan kue yang ramai dan tinggal di perumahan sederhana 2 kecamatan dari rumah mereka. Melati tiba menjelang pukul 8. Rumah Bu Ningsih terang dan rapi. Aroma ayam goreng tercium sampai teras. "Loh, Melati, malam-malam begini ada apa?" "Begini Bu, saya mau minta tolong." Ekspresi Bu Ningsih langsung kaku. "Tolong apa?" "Raffi harus membayar ujian sertifikasi. Saya masih kurang 1 juta. Kalau ibu bisa meminjamkan, saya akan mencicil dari hasil jualan." 1 juta? "Iya, saya janji bayar."
Bu Ningsih bersandar. Keadaan ekonomi sekarang sulit. Toko juga tidak selalu ramai. Anak saya banyak kebutuhan. Melati teringat kendaraan baru di garasi, tetapi memilih diam. Saya tidak minta diberikan, Bu. Masalahnya bukan itu. Kalau saya meminjamkan kepada satu orang, nanti yang lain ikut datang. Lagi pula, kalau memang tidak mampu, jangan memaksakan. Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada penolakan biasa. Ujian itu menentukan kesempatan magangnya. Semua orang punya masalah. Kamu juga harus belajar menerima keadaan. Melati menarik napas pelan. Baik, Bu. Maaf sudah mengganggu. Ia bangkit sebelum rasa malu berubah menjadi air mata. Hujan turun tipis ketika ia berjalan menuju halte. Payungnya bocor di beberapa bagian. Belum pernah 1 juta rupiah terasa sejauh itu. Namun kakinya tetap membawanya ke sana. Mbah Sri sedang duduk di teras sambil memilah kacang tanah. Loh, Dok, kok malam-malam? Mau menengok Mbah? Wajahmu tidak bisa bohong. Masuklah. Di dalam rumah kecil yang harum minyak kayu putih, Melati menceritakan semuanya. Mbah Sri mendengarkan tanpa menyela. Setelah Melati selesai, perempuan tua itu masuk ke kamar dan kembali membawa amplop. Ini ada 700.000. Melati langsung menggeleng. Tidak, Mbah, saya cuma ingin bercerita. Ambil. Itu uang untuk kebutuhan, Mbah. Masih ada. Raffi anak rajin. Kesempatan seperti ini jangan hilang hanya karena uang. Mbah juga harus membeli obat. Mbah Sri menepuk tangannya. Anggap saja ini titipan dari almarhum kakekmu. Mata Melati memanas. Saya akan menggantinya. Bayar kalau keadaanmu sudah longgar. Melati memeluknya erat. Di tengah hidup yang sering membuatnya merasa sendirian, selalu ada orang baik yang datang seperti teduh pohon saat kemarau. Saat pulang, hujan sudah berhenti. Uang yang dibutuhkan memang belum lengkap, tetapi harapan muncul kembali. Ia masih harus mencari Rp550.000 dalam waktu kurang dari 2 hari. Keesokan paginya, Melati membawa lebih banyak jamu dan kue. Ia memutuskan berjualan sampai malam. Menjelang siang, ia berpindah dari stasiun ke kawasan perkantoran di Jalan Basuki Rahmat. Gedung tinggi berdiri di kanan kiri. Mobil keluar masuk dan pegawai berpakaian rapi berjalan tergesa-gesa. Sebuah sedan abu-abu tua berhenti tidak jauh darinya. Mobil itu tidak terlihat mewah. Kaca jendelanya turun perlahan. Seorang lelaki muda duduk di balik kemudi. Ia mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung sampai siku. Wajahnya tenang, rambutnya rapi, dan tatapannya tajam tanpa membuat orang merasa terancam. Mbak, itu jamu apa saja? Tanyanya. Melati mendekat. Ada kunyit asam, beras kencur, temulawak, sama pahitan. Kalau baru pertama coba, saya sarankan beras kencur, rasanya lebih ramah. Lelaki itu tersenyum. Lebih ramah? Kalau langsung pahitan, nanti Mas kapok dan menyalahkan saya. Saya kira tadi mau memanggil saya Bapak. Kalau tidak beli, bisa saya panggil Bapak. Lelaki itu tertawa kecil. Berani juga. Kalau jualan harus berani. Kalau malu, dagangan tidak akan habis. Kalau begitu, saya beli 3 botol. 3? Untuk sendiri? Untuk teman kantor. Melati memasukkan 3 botol ke dalam kantong. Lelaki itu menyerahkan uang 100.000. Mas, ini terlalu banyak. Ambil kembaliannya nanti saja. Saya tidak biasa menerima uang tanpa hitungan. Anggap saja tip. Melati mengembalikan sebagian uangnya. Tip secukupnya, kalau terlalu banyak, saya jadi curiga. Lelaki itu mengangkat alis. Curiga apa? Sekarang banyak orang baik di awal, lalu minta hal aneh di belakang. Ia mengatakannya sambil bercanda, tetapi hidup mengajarinya untuk berhati-hati.
Lelaki itu menerima kembaliannya dan memandangnya beberapa saat. "Nama kamu siapa?" "Melati." "Nama yang mudah diingat." "Kalau Mas?" "Alif." Ia tidak menyebut nama belakangnya. Melati pun tidak bertanya. Baginya, lelaki itu hanya pegawai kantor yang membeli jamu lebih banyak daripada orang lain. "Besok jualan di sini lagi?" tanya Alif. "Kalau dagangan hari ini laris, mungkin. Kalau tidak laris, saya tetap datang." Orang kecil tidak bisa menunggu suasana hati. Senyum Alif menghilang sesaat, digantikan ekspresi serius. Seolah kalimat itu menyentuh sesuatu dalam dirinya. "Baiklah Melati, semoga hari ini laris." "Amin, semoga jamunya cocok." Mobil itu kemudian bergerak pergi. Melati kembali ke trotoar tanpa mengetahui bahwa lelaki bernama Alif tersebut bukan pegawai biasa. Ia adalah Alif Dirgantara, pemilik jaringan hotel dan restoran yang namanya sering muncul di halaman bisnis. Hari itu ia sengaja menggunakan mobil lama dan menyetir sendiri karena tidak ingin dikenali saat meninjau lokasi proyek baru. Di dalam mobil, Alif meletakkan botol beras kencur di tempat minuman. Ia masih mengingat keberanian Melati, terutama caranya menolak uang berlebih tanpa berusaha mengambil keuntungan. Sementara itu, Melati menghitung hasil jualannya sambil tersenyum kecil. Ia hanya memikirkan biaya ujian Raffi dan berharap lelaki bernama Alif itu akan kembali membeli esok hari. Ia belum tahu bahwa pertemuan singkat di tepi jalan tersebut akan membuka pintu menuju kehidupan yang sama sekali berbeda. Pintu yang kelak membawa harapan, cinta, dan ujian yang jauh lebih besar daripada kemiskinan yang selama ini ia kenal. Keesokan harinya, Melati datang lebih pagi ke kawasan perkantoran di Jalan Basuki Rahmat. Langit Surabaya masih pucat, tetapi udara sudah hangat. Ia menata botol-botol jamu di dalam keranjang dengan rapi. Sejak berangkat dari rumah, pikirannya hanya tertuju pada biaya ujian Raffi. Setelah menghitung uang pemberian Basri dan hasil penjualan kemarin, ia masih kekurangan hampir Rp300.000. Namun ketika mobil itu muncul, senyum kecil tetap terbit di wajahnya. Kaca jendela turun, dan Alif terlihat mengenakan kemeja biru muda. "Pagi Mbak Melati." "Wah, masih ingat nama saya rupanya." Nama bunga seperti itu sulit dilupakan. Melati pura-pura sibuk memeriksa botol. "Hari ini mau beli berapa? Jangan hanya datang untuk menggombal." "Kalau saya hanya mau menggombal, apakah dikenakan biaya tambahan?" "Tentu, lebih mahal daripada jamu." Alif tertawa. "Kalau begitu saya beli 5 botol." "Banyak sekali, kantor Mas sedang sakit semua." "Tidak, saya hanya ingin teman-teman saya ikut merasakan." Melati mengemas pesanannya. Kali ini Alif membayar dengan uang pas. "Bagus, berarti Mas sudah belajar." "Saya tidak mau dicurigai lagi." "Memang seharusnya begitu. Terlalu baik juga kadang membuat orang waspada." Alif memandangnya beberapa detik. "Kamu selalu sewaspada itu?" "Kalau hidup tidak punya banyak cadangan, kita harus hati-hati. Salah langkah sedikit saja bisa panjang urusannya." "Besok kamu di sini lagi?" "Selama belum kaya, saya akan tetap datang." "Kalau sudah kaya?" "Saya buka warung sendiri. Jamu dingin, makanan rumahan, tempatnya sederhana tapi bersih. Orang bisa datang tanpa takut melihat harga." Alif mengangguk. Kedengarannya bagus. "Mas, jangan tertawa, saya serius." "Saya juga serius." Mobil di belakang membunyikan klakson. Alif berpamitan lalu pergi. Ada sesuatu dalam cara lelaki itu mendengarkan yang membuat mimpi Melati tidak terdengar bodoh. 2 hari berikutnya, Alif kembali membeli jamu. Melati mulai hafal kebiasaannya. Alif lebih suka beras kencur, tidak menyukai minuman terlalu manis, dan selalu memeriksa telepon seolah banyak hal menunggunya. Sebaliknya, Alif mengetahui
bahwa Melati selalu menyisihkan makanan untuk petugas kebersihan yang bekerja sampai sore. Pada hari keempat, hujan turun deras menjelang siang. Jalanan dipenuhi kendaraan yang bergerak lambat. Melati berteduh di bawah kanopi toko sambil menutupi keranjangnya dengan plastik. Mobil Alif berhenti tidak jauh darinya. Ia membuka kaca dan melambaikan tangan. Melati berlari kecil sambil membawa payung. "Mas, hujan begini masih sempat beli jamu." "Justru karena hujan, biar tidak masuk angin." Masuk angin tidak selesai hanya dengan jamu, kalau pola hidupnya berantakan. Sekarang kamu memberi konsultasi kesehatan? Gratis untuk pelanggan tetap. Alif membeli 2 botol, lalu melihat sisa dagangan di keranjang. "Masih banyak?" "Lumayan, hujan membuat orang malas membuka kaca." "Kalau saya beli semuanya?" Melati menyipitkan mata. "Untuk apa? Dibagikan ke kantor?" Belum sempat Melati menghitung totalnya, terdengar benturan keras. Sebuah sepeda motor tergelincir dan menabrak pembatas. Pengendaranya jatuh, sementara orang-orang berteriak agar kendaraan lain berhenti. Melati menyerahkan payungnya kepada Alif dan berlari menerobos hujan. Bersama 2 pengendara ojek, ia mengangkat motor ke tepi jalan. Pengendaranya meringis sambil memegang lutut. Melati membersihkan luka di telapak tangannya dengan air mineral, lalu meminta salah satu ojek mengantarnya ke klinik terdekat. "Kamu kenal dia?" tanya Alif setelah keadaan tenang. "Tidak." "Lalu kenapa langsung lari?" Melati menatapnya heran. Kalau semua orang menunggu kenal dulu baru menolong, orang itu bisa tambah parah. Alif tidak menjawab. Hujan membasahi rambut dan bahunya, tetapi ia tampak tidak peduli. Ketika mereka kembali ke mobil, arus lalu lintas belum bergerak karena sebuah truk pengangkut sayur tergelincir dan menutup sebagian jalan. "Sepertinya lama," kata Alif. "Kalau begitu saya lanjut jualan." "Tunggu, mari buat permainan." Alif mengambil 3 botol berbeda dan menutup labelnya dengan tisu. "Kalau kamu bisa menebak semuanya hanya dari aroma dan 1 tegukan, saya bayar 10 kali lipat harga sisa daganganmu." Melati menatapnya curiga. "Mas sedang bercanda?" "Tidak." "Kalau saya kalah?" "Kamu memberi saya 1 botol gratis." "Kenapa Mas mau bayar sebanyak itu?" "Saya ingin tahu seberapa baik kamu mengenal produkmu." Melati ragu, tetapi akhirnya setuju. Dengan mata terpejam, ia mencium botol pertama. Kunyit asam. Asamnya dari Jawa, bukan jeruk nipis. Botol kedua ia cium lebih lama. Temulawak. Racikan tadi pagi karena aromanya masih tajam. Untuk botol terakhir, ia hanya membutuhkan 1 tegukan. Beras kencur. Gula merahnya sedikit lebih banyak karena ibu yang membuat bagian ini. Alif menatapnya kagum. Semua benar. Melati membuka mata dan tersenyum bangga. Jangan meremehkan pedagang jamu. Alif mengeluarkan uang dari dompet dan menyerahkannya. Melati membeku melihat nominalnya. "Mas, ini kebanyakan." "Kita sudah sepakat." "Saya kira Mas bercanda." "Saya tidak biasa membuat janji kosong." Melati menghitung cepat. Uang itu cukup besar. Tangannya terasa dingin. Pengalaman hidup membuatnya sulit percaya ketika keuntungan datang terlalu cepat. Alif lalu menyodorkan kartu nama. "Sebenarnya ada hal lain. Saya tertarik dengan cara kamu menjual dan mengenal produkmu. Hubungi nomor ini. Saya ingin menawarkan kerjasama." Di kartu itu tertulis nama lengkap Alif Dirgantara, logo Dirgantara Hospitality Group, dan jabatan Presiden Direktur. Melati membaca 2 kali. "Ini benar kartu Mas?" "Tentu." "Presiden Direktur?" "Iya." Melati tertawa kecil, tetapi bukan karena lucu. "Mas, saya mungkin cuma jualan jamu, tapi saya tidak sebodoh itu.
Alif mengernyit. Maksud kamu? Dari awal Mas datang pakai mobil biasa, mengaku orang kantor. Lalu sekarang tiba-tiba jadi pemilik perusahaan besar. Setelah itu, memberi uang banyak dan kartu nama. Polanya jelas. Pola apa? Pola orang yang mau menipu. Alif menatapnya tidak percaya. Saya tidak menipu kamu. Semua penipu juga bilang begitu. Melati, dengarkan dulu. Alif membuka pintu dan turun agar bisa berbicara lebih jelas. Gerakannya justru membuat Melati mundur. Ia teringat cerita seorang pedagang pasar yang kehilangan tabungan setelah dijanjikan modal usaha oleh perusahaan palsu. Mas, jangan mendekat. Saya hanya ingin menjelaskan. Alif mencoba mengambil kartu itu untuk menunjukkan bagian belakang. Melati mengira ia hendak menarik tangannya. Refleks, ia menepis. Botol kunyit asam yang terbuka terlepas dan tumpah mengenai kemeja Alif. Beberapa orang langsung menoleh. Jangan coba-coba menipu saya, seru Melati. Cari orang lain saja. Alif menatap noda di kemejanya. Wajahnya menegang. Kamu benar-benar salah paham. Kalau Mas masih memaksa, saya teriak lebih keras. Alif menarik napas panjang. Saya tidak memaksa kamu melakukan apapun. Kendaraan di depan mulai bergerak. Klakson terdengar dari belakang. Alif hanya mengambil uang yang belum dibayarkan untuk sisa dagangan, lalu meninggalkan jumlah sesuai kesepakatan permainan. Simpan uang kemenanganmu, katanya dingin. Saya tidak pernah berniat merugikan kamu. Ia masuk ke mobil. Sebelum kaca naik, ia menatap Melati sekali lagi. Tatapan itu bukan marah sepenuhnya, melainkan kecewa. Malamnya, kartu itu jatuh dari tas ketika Raffi meminjam telepon genggamnya. Mbak, ini punya siapa? Tanyanya. Raffi membaca nama di kartu. Alif Dirgantara. Ini pemilik jaringan hotel dan restoran itu. Kamu tahu? Tentu, sekolah kami pernah membahas program pelatihannya. Raffi mencari nama tersebut di internet. Beberapa foto muncul. Wajah di layar sama persis dengan pembeli jamunya. Darah seakan turun dari wajah Melati. Kenapa, Mbak? Melati duduk perlahan. Aku tadi menyebut dia penipu. Raffi menahan tawa. Serius? Dan aku menumpahkan kunyit asam ke kemejanya. Raffi tertawa sampai harus menutup mulut agar tidak membangunkan orang tua mereka. Jangan tertawa, aku panik. Orang lain kalau bertemu direktur besar minta foto, Mbak malah memandikannya pakai jamu. Melati menutup wajah dengan kedua tangan. Besok Mbak harus minta maaf. Tidak mungkin. Kenapa? Aku tidak akan jualan di tempat itu lagi. Jadi Mbak mau lari? Bukan lari, pindah lokasi. Sebelum tidur, Melati menghitung kembali uang hasil permainan bersama Alif. Jumlah itu menutup seluruh kekurangan biaya ujian Raffi. Keesokan paginya, ia menyerahkan uang tersebut kepada adiknya dan Raffi berhasil membayar ujian sertifikasi tepat sebelum batas waktu. Hampir seminggu kemudian, Melati berjualan di bazar UMKM dekat sebuah masjid besar. Ada stand makanan, batik, kerajinan tangan, dan panggung kecil tempat anak-anak menampilkan tari daerah. Menjelang siang, ia melihat amplop coklat jatuh dari tas seorang lelaki yang berjalan menuju parkiran. Mas, amplopnya jatuh, teriak Melati. Orang itu tidak mendengar. Melati mengambil amplop dan mengejarnya. Saat lelaki tersebut berbalik, langkah Melati langsung terhenti. Alif berdiri di hadapannya. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Melati menyodorkan amplop. Ini jatuh dari tas Mas. Alif menerima dan memeriksa isinya. Di dalamnya ada dokumen kerjasama dan uang tunai untuk pembayaran salah satu stan. Kamu tidak membukanya? Bukan milik saya. Kamu bisa saja mengambil uangnya. Melati langsung tersinggung. Saya miskin, tapi bukan pencuri. Alif mengangguk. Saya tahu. Nada suaranya tidak mengandung sindiran. Justru itu membuat Melati semakin malu. Mas Alif, soal waktu itu
saya minta maaf. Saya salah sangka. Dan kemeja saya menjadi korban. Saya bisa mengganti biaya mencucinya. Tidak perlu. Mas tidak marah. Awalnya marah. Sekarang lebih banyak heran. Heran kenapa? Karena kamu berani mengembalikan amplop ini, tapi tidak berani datang meminta maaf. Pipi Melati memanas. Saya malu. Alif tersenyum tipis. Akhirnya jujur juga. Suara azan zuhur mulai terdengar. Orang-orang bergerak menuju tempat wudhu. Setelah sholat, kita bicara. Kata Alif. Tentang apa? Tentang tawaran yang belum sempat saya jelaskan. Melati kembali waspada, membuat Alif hampir tertawa. Tenang, tidak ada pinjaman, tidak ada permintaan KTP, dan tidak ada hal aneh. Mas masih ingat semua yang saya katakan? Sulit melupakan orang yang menumpahkan kunyit asam ke baju saya. Untuk pertama kalinya, Melati ikut tertawa. Setelah sholat, Alif mendatangi stan Melati dan duduk di kursi plastik. Saya sedang menyiapkan tempat makan baru, katanya. Konsepnya makanan dan minuman tradisional dengan penyajian modern, tapi tetap dekat dengan masyarakat. Lalu hubungannya dengan saya? Saya melihat kamu memahami pelanggan. Kamu tahu cara menjelaskan rasa dan membuat orang percaya pada barang yang kamu jual. Itu karena saya sudah lama berjualan. Justru pengalaman itu yang saya butuhkan. Melati mengerutkan kening. Mas mau saya jadi apa? Untuk awal, datang 1 hari ke restoran uji coba saya. Lihat menu dan pelayanan, lalu beri pendapat jujur. Saya bukan ahli restoran. Saya tidak mencari ahli yang hanya berbicara dari ruang rapat. Saya mencari orang yang memahami rasa dan kebiasaan orang biasa. Ada bayarannya? Tentu, ini pekerjaan, bukan bantuan. Kalau saya tidak cocok, kamu pulang setelah 1 hari. Tidak ada kewajiban lain. Melati berpikir cukup lama. Ia tidak suka menerima kesempatan karena rasa kasihan. Tetapi Alif tidak berbicara seperti sedang memberi sedekah. Apa syaratnya? Tanyanya. Datang tepat waktu dan jangan membawa botol terbuka dekat ke meja saya. Melati memutar mata. Mas akan mengungkit itu terus. Mungkin sampai noda kuningnya hilang. Akhirnya Melati mengangguk. Baik, saya datang 1 hari. Alif mengulurkan tangan. Kesepakatan? Melati menjabatnya. Kesepakatan. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, Melati merasakan firasat bahwa keputusan kecil itu akan membawa perubahan besar. Ia belum tahu apakah perubahan tersebut menjadi jalan keluar atau justru ujian baru. Namun kali ini, ia memilih untuk tidak berlari. Pagi itu Melati bangun sebelum azan subuh selesai. Ia hampir tidak tidur karena terus memikirkan pekerjaan 1 hari yang ditawarkan Alif. Bu Ratna memperhatikannya mengenakan blus terbaik yang sudah beberapa kali dijahit di bagian dalam. Kamu gugup. Sedikit. Wajahmu sudah seperti mau ujian negara. Melati tersenyum. Aku takut salah bicara, Bu. Ibunya merapikan kerah bajunya. Kamu tahu rasa, pelanggan, dan susahnya mencari uang. Itu juga ilmu. Setelah sarapan, Melati berangkat naik bus kota menuju restoran milik Alif. Bangunannya memadukan batu alam dan kayu, membuatnya merasa memasuki dunia lain. Seorang petugas keamanan menghentikannya. Ada keperluan apa, Mbak? Saya diminta datang oleh Mas Alif. Mas Alif siapa? Dia tamu saya. Suara Alif terdengar dari belakang. Ia datang mengenakan setelan abu-abu gelap. Penampilannya jauh berbeda dari saat membeli jamu di tepi jalan. Beberapa staf yang lewat langsung menyapanya dengan hormat. Kamu datang 10 menit lebih awal, katanya. Daripada terlambat. Alif tersenyum. Mari masuk. Di dalam, dapur terbuka, meja kayu, lampu rotan, dan rak rempah tertata indah.
tetapi terasa terlalu sempurna seperti ruang pameran. Alif memperkenalkannya kepada Chef Surya, kepala dapur yang pernah bekerja di Hotel Bintang 5. Mbak Karin, manajer operasional, serta beberapa staf pelayanan. Melati akan membantu sebagai pengamat tamu, jelas Alif. Saya ingin dia mencoba menu dan memberi masukan sejujur mungkin. Chef Surya mengangkat alis. Latar belakangnya dari bidang kuliner, saya menjual jamu dan makanan kecil, jawab Melati. Ruangan sunyi sesaat. Chef Surya tersenyum tipis. Baik, pengalaman lapangan juga tetap pengalaman. Melati tahu ia diremehkan, tetapi memilih diam. Sesi pertama adalah mencicipi minuman. Ada kunyit asam dengan busa kelapa, beras kencur dengan krim vanila, wedang jahe dalam gelas tinggi, serta temulawak soda. Setelah menelan temulawak soda, Melati mengernyit. Kenapa? Tanya barista. Terlalu manis. Orang yang biasa minum temulawak akan mencari rasa pahit dan segarnya. Kalau semua ditutup gula, rasanya seperti minuman bersoda biasa. Kami menyesuaikan selera pasar modern. Pasar modern juga punya lidah. Kalau namanya temulawak, jangan sampai temulawaknya tidak terasa. Alif menahan senyum. Pada beras kencur, Melati menyarankan krim vanila diganti santan encer yang dipanggang sebentar. Untuk wedang jahe, ia meminta gula aren ditambah sedikit, tetapi mengingatkan agar jahe tidak direbus terlalu lama. Sesi berikutnya adalah makanan. Tim menyajikan nasi bakar ayam suwir, rawon, sate lilit tuna, dan klepon dengan saus pandan. Melati mencicipi nasi bakar. Daun pisangnya kurang terbakar. Orang harus mencium aromanya sebelum membuka bungkus. Kalau terlalu terbakar, tampilannya kurang bersih, kata Chef Surya. Bersih penting, Chef, tapi nasi bakar yang terlalu rapi malah terasa tidak jujur. Pada rawon, Melati mengambil 2 sendok sebelum menggeleng. Kurang apa? Tanya Alif. Bukan kurang, terlalu banyak. Chef Surya menyilangkan tangan. Terlalu banyak apa? Rempahnya saling berebut. Rawon seharusnya pekat, tapi bukan membuat lidah lelah. Di warung dekat rumah saya, kuahnya lebih sederhana, tapi rasanya tinggal lebih lama. Resep ini dikembangkan berbulan-bulan. Saya tidak bilang jelek, saya bilang belum terasa seperti rumah. Alif segera menyela. Chef, mari coba versi dengan bumbu sedikit dikurangi. Saat makan siang, Alif mengajak Melati duduk di sudut restoran. Kamu tidak takut pada Chef Surya? Takut? Tidak terlihat. Kalau saya diminta jujur, masa saya datang hanya untuk mengangguk? Alif tertawa kecil. Itu alasan saya mengundangmu. Melati memandang ruangan. Tempat ini indah, tapi terasa jauh. Jauh bagaimana? Seperti orang datang untuk memotret, bukan makan. Semua cantik, tetapi tidak hangat. Apa yang harus diubah? Biarkan sedikit aroma dari dapur keluar. Jangan semua piring terlalu kosong. Orang Indonesia suka merasa disambut, bukan diperiksa. Diperiksa? Kalau pelayan terlalu kaku, tamu bisa takut salah pegang sendok. Sore hari, restoran mengadakan simulasi pelayanan. Awalnya berjalan baik, hingga seorang staf muda menjatuhkan nampan dan 2 gelas pecah. Mbak Karin hendak menegur, tetapi Melati lebih dulu bangkit. Tidak apa-apa, bersihkan pelan-pelan, jangan pakai tangan kosong. Ia menggeser kursi tamu, meminta sapu, lalu berkata, Mohon maaf, gelas penggantinya segera datang. Kami tambahkan 1 porsi klepon untuk meja ini. Siapa yang memberi kamu wewenang? Bisik Mbak Karin. Kalau tamu menunggu terlalu lama, mereka akan semakin kesal. Tapi kompensasi ada prosedurnya. Kalau menunggu prosedur untuk 2 gelas pecah, nanti yang pecah bukan cuma gelas. Alif yang mendengar dari kejauhan tidak menyela. Ia melihat tamu yang semula terkejut kembali tersenyum. Masalah berikutnya muncul ketika seorang tamu tua mengeluh makanan terlalu pedas. Pelayan hanya berkata tingkat kepedasannya sudah standar. Melati segera mendatangi meja. Bapak biasa makan pedas? Dulu iya, sekarang lambung saya sensitif.
Melati meminta dapur menyiapkan versi tanpa sambal dan memberi irisan mentimun serta teh hangat. Ia juga menyarankan agar menu mencantumkan tingkat kepedasan. Hal kecil membuat orang merasa diperhatikan, katanya. Menjelang sore, tim berkumpul untuk evaluasi. Chef Surya mengakui beberapa masukan Melati masuk akal, meski masih keberatan soal rawon. Barista setuju mengurangi gula. Mbak Karin menyarankan prosedur pelayanan dibuat lebih fleksibel. Ketika tiba giliran Melati, semua mata tertuju padanya. Tempat ini punya bahan bagus dan orang-orang ahli, katanya. Tapi jangan takut terlihat sederhana. Makanan tradisional tidak harus dibuat asing agar terlihat mahal. Orang datang juga untuk mengingat rumah dan kampung halaman. Ruangan hening. Setelah staf lain bubar, Alif meminta Melati tetap tinggal. Bagaimana menurutmu hari ini? Capek, dan saya hampir dimakan hidup-hidup oleh chef. Surya memang keras, tapi dia pintar. Kamu juga. Melati menggeleng. Saya cuma bicara berdasarkan lidah. Justru itu yang tidak dimiliki banyak orang di sini. Alif meletakkan map di meja. Di dalamnya ada surat penawaran kerja 3 bulan sebagai asisten pengembangan produk dan pelayanan. Gajinya beberapa kali lebih besar daripada hasil jualannya. Saya tidak bisa menerima ini, kata Melati. Kenapa? Saya tidak punya ijazah tinggi, tidak bisa komputer, tidak tahu membuat laporan. Semua bisa dipelajari. Kalau saya gagal, kalau kamu tidak mencoba, kamu sudah gagal lebih dulu. Melati tetap diam. Mas memberi pekerjaan ini karena kasihan. Alif menatapnya lurus. Kalau saya kasihan, saya cukup memberi uang lalu selesai. Saya menawarkan pekerjaan karena saya melihat kemampuan. Pedagang jamu saya bagaimana? Kamu bisa berhenti sementara atau tetap menjual saat libur. Keputusan ada di tanganmu. Melati membaca angka gaji sekali lagi. Jumlah itu terasa seperti pintu yang terbuka di tengah dinding. Saya boleh berpikir? 2 hari. Sepanjang perjalanan pulang, ia takut mempermalukan diri dan dianggap hanya orang kesayangan pemilik perusahaan. Namun saat tiba di rumah, ia melihat Raffi belajar di samping kipas rusak dan Bu Ratna memijat pinggang sendiri. Ketakutannya terasa lebih kecil dibanding kebutuhan mereka. Malam itu, ia menceritakan tawaran tersebut. Ambil Mbak, kata Raffi. Bagaimana kalau aku tidak mampu? Waktu pertama jualan jamu, Mbak juga tidak langsung pintar. Bu Ratna mengangguk. Kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Pak Hasan hanya berkata, jangan terlalu percaya orang kaya. Melati menatap ayahnya. Ada surat kerja dan masa percobaan, semuanya jelas. Keesokan harinya, Melati menerima tawaran itu. Hari pertama resminya jauh lebih sulit. Ia harus belajar sistem kasir, laporan stok, keluhan pelanggan, dan rapat. Istilah asing membuat kepalanya berdenyut. Beberapa kali ia salah memasukkan data. Mbak Karin yang semula menjaga jarak, akhirnya mengajarinya. Jangan tekan tombol ini sebelum menyimpan. Kalau salah, datanya hilang. Komputer ini lebih galak daripada Chef Surya. Mbak Karin tertawa untuk pertama kali. Melati mulai datang paling pagi dan pulang hampir paling akhir. Ia mencatat semuanya di buku kecil, lalu belajar komputer bersama Raffi setiap malam. Di dapur, Chef Surya mengujinya membedakan gula, asam, dan rempah. Melati beberapa kali salah, tetapi tidak menyerah. Lambat laun, mereka saling menghargai. Suatu hari, Chef Surya menyodorkan semangkuk rawon baru. Coba. Melati mencicipi. Kuahnya lebih ringan, tetapi rasa keluaknya tetap dalam. Ini enak. Lebih jujur? Melati tersenyum. Jauh lebih jujur. Chef Surya mendengus, tetapi sudut bibirnya terangkat. Selama berminggu-minggu, Melati dan Alif sering bekerja bersama. Mereka mengunjungi pasar tradisional, berbicara dengan pedagang rempah, mencoba jajanan di warung kecil, dan mendatangi produsen gula aren di luar kota. Di sela perjalanan,
Melati melihat sisi lain Alif. Ia kadang tertidur di mobil karena kelelahan dan lupa makan siang. Ibunya meninggal saat ia remaja, dan sejak itu keluarganya lebih banyak membicarakan bisnis daripada perasaan. Sebaliknya, Alif tahu Melati selalu menyisihkan gaji untuk Raffi, membeli obat bagi ibunya, dan membantu Mbah Sri. Namun Melati tetap tidak pernah mengizinkannya mengantar sampai rumah. "Turunkan saya di jalan besar saja. Gang rumahmu tidak bisa dilewati mobil." "Bisa, tapi sempit." "Saya bisa jalan kaki." "Tidak perlu." Alif tidak memaksa, meski rasa ingin tahunya semakin besar. 2 bulan kemudian, restoran resmi dibuka. Sesuai usulan Melati, satu bagian menu menampilkan jamu dan minuman tradisional dengan nama sederhana. Minuman andalannya adalah kunyit asam racikan Bu Ratna, disajikan dingin tanpa hiasan berlebihan. Pada hari pembukaan, restoran dipenuhi tamu. Melati bergerak dari meja ke meja dan memastikan pesanan keluar benar. Saat seorang anak menolak makan, ia meminta dapur membuat nasi kecil berbentuk gunung dengan ayam suwir dan telur. Anak itu langsung tersenyum. Alif memperhatikan dari kejauhan. Melati bergerak seolah tempat itu telah lama menjadi bagian dari dirinya. Malamnya, setelah pintu ditutup, Melati menjatuhkan diri ke kursi. "Kaki saya rasanya bukan milik saya lagi." Alif datang membawa 2 gelas air. "Tapi kamu berhasil. Kita semua berhasil. Tempat ini berbeda karena kamu. Jangan mulai menggombal." "Saya serius." Alif duduk di hadapannya. "Saya ingin kamu tetap bekerja setelah masa percobaan selesai, bukan lagi sebagai asisten. Saya ingin kamu menjadi koordinator pelayanan dan pengembangan menu tradisional." Melati hampir menjatuhkan gelas. "Saya? Kamu sudah melakukan pekerjaan itu tanpa gelar. Tapi banyak orang lebih berpengalaman." "Pengalaman dihitung dari tahun, kemampuan terlihat dari hasil." Melati menunduk, menahan haru. Untuk pertama kali, seseorang melihat kemampuan yang bahkan belum ia yakini ada dalam dirinya. "Terima kasih," katanya pelan. "Jangan berterima kasih dulu. Pekerjaannya akan lebih berat." "Saya sudah menduga." Alif tersenyum. "Besok malam kita rayakan pembukaan ini. Dengan semua staf." "Awalnya begitu, tapi setelahnya saya ingin mengajakmu makan malam." Melati mengangkat wajah. "Hanya kita berdua? Kalau kamu bersedia." Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada satu hal yang belum berani ia pelajari. Arti tatapan Alif setiap kali mereka berbicara berdua. "Baik," jawabnya. "Tapi jangan pilih tempat yang harga air putihnya membuat saya pingsan." Alif tertawa. "Saya akan cari tempat yang aman untuk dompet dan jantungmu." Melati ikut tersenyum. Di ruangan yang mulai sunyi, ia tidak menyadari hubungan mereka telah berubah. Pertemuan yang lahir dari salah paham kini tumbuh menjadi sesuatu yang lembut dan berbahaya bagi hati yang selama ini ia jaga rapat. Malam setelah pembukaan restoran, Melati berdiri lama di depan lemari kecil di kamarnya. Ia hanya memiliki beberapa pakaian yang pantas dipakai keluar malam. Akhirnya, ia memilih gamis hijau tua yang pernah dibelikan Bu Ratna menjelang Idul Fitri. Warnanya sedikit pudar, tetapi setelah disetrika masih terlihat anggun. Raffi memperhatikannya dari ruang depan. "Mbak mau rapat?" "Bukan." "Kalau bukan rapat, kenapa pakai baju paling bagus?" Melati melempar bantal kecil ke arahnya. Bu Ratna hanya tersenyum dan merapikan kerah putrinya. "Pergilah, sekali-sekali kamu juga berhak menikmati hasil kerja." Kalimat itu menenangkan Melati, meski jantungnya tetap berdebar saat mobil Alif berhenti di jalan besar. Seperti biasa, ia tidak mengizinkan Alif masuk sampai ke rumah. Alif turun dan sesaat hanya menatapnya. "Kenapa?" tanya Melati. "Kamu terlihat berbeda malam ini." "Berbeda jelek atau bagus?" "Kalau saya jujur, nanti dibilang menggombal." "Berarti memang mau menggombal." Alif tertawa dan membukakan pintu mobil.
Ia membawa Melati ke restoran di lantai atas gedung yang menghadap kota. Melati sempat terkejut melihat daftar harga, tetapi Alif pura-pura tidak memperhatikan. Awalnya mereka membicarakan pembukaan restoran, namun semakin lama pembicaraan menjauh dari pekerjaan. Dulu saya tidak pernah membayangkan bisa duduk di tempat seperti ini, kata Melati. Sekarang bagaimana rasanya? Seperti salah masuk ruangan. Tidak ada yang salah, kamu pantas berada di sini. Melati menggeleng. Mas mudah bilang begitu, dunia kita berbeda. Karena saya punya perusahaan dan kamu menjual jamu. Bukan cuma itu, cara orang melihat kita juga berbeda. Alif terdiam. Kalau saya mengatakan saya tidak peduli, saya akan percaya setengah. Bagaimana agar kamu percaya penuh? Pertanyaan itu terdengar lebih serius daripada biasanya. Sejak bertemu kamu, hidup saya terasa lebih sederhana, kata Alif. Kamu bicara apa adanya. Kamu marah kalau saya salah dan tidak memperlakukan saya seperti orang yang harus selalu dibenarkan. Karena Mas memang sering salah. Itu juga salah satu hal yang saya suka. Melati menunduk, tetapi senyumnya terlihat. Saya tidak tahu kapan tepatnya, tapi saya mulai menunggu kamu muncul. Setelah kita bekerja bersama, saya semakin tidak bisa berhenti memikirkanmu. Melati, saya ingin hubungan kita lebih dari sekedar rekan kerja. Untuk beberapa detik, suara restoran seperti menghilang. Mas yakin? Bukan karena saya membantu restoran. Saya yakin, karena kamu adalah kamu. Kalau suatu hari Mas bosan, saya akan tetap datang dan mendengarkan kamu mengomel. Melati tertawa kecil untuk menahan haru. Mas aneh. Jadi, ia menatap mata Alif dan menemukan ketulusan yang selama ini berusaha ia abaikan. Saya juga menyukai Mas, jawabnya. Entah sejak kapan. Sejak malam itu, hubungan mereka resmi berubah. Di depan staf, mereka tetap profesional. Hanya tatapan singkat dan pesan sederhana yang menunjukkan kedekatan mereka. Beberapa minggu berikutnya menjadi masa paling ringan dalam hidup Melati. Raffi lulus ujian sertifikasi. Bu Ratna mulai menerima pesanan jamu untuk acara kantor. Pak Hasan pun mulai mengambil pekerjaan pengiriman kecil lagi. Di restoran, Melati semakin percaya diri. Ia belajar menyusun jadwal, membaca laporan, dan memimpin evaluasi. Staf yang semula meragukannya perlahan mengakui kemampuannya. Kebahagiaan itu mulai terganggu pada suatu sore ketika seorang perempuan datang ke restoran. Ia mengenakan blus sutra krem, celana hitam, dan tas bermerek. Rambutnya tersanggul rapi, gerakannya tenang, dan ia terlihat terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan. Saya ingin bertemu Alif, katanya. Pak Alif sedang rapat di kantor pusat, jawab pelayan. Perempuan itu memandang sekeliling, lalu matanya berhenti pada Melati. Melati Safira? Iya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Jadi kamu Melati? Nada suaranya membuat Melati tidak nyaman. Apakah kita pernah bertemu? Belum, tapi saya sudah banyak mendengar tentangmu. Saya Keisha Prameswari, mantan tunangan Alif. Melati berusaha menjaga ekspresi. Nama itu dikenalnya. Ia pernah melihat Keisha di majalah bisnis bersama Alif. Keisha memilih meja dekat jendela dan memesan kopi. Beberapa menit kemudian, ia meminta Melati duduk. Saya hanya ingin mengenal perempuan yang membuat Alif begitu tertarik dengan bisnis makanan tradisional. Restoran ini bagian dari rencana perusahaan. Keisha tertawa pelan. Benarkah begitu yang dia katakan? Apa maksud Anda? Alif dulu tidak tertarik pada usaha seperti ini. Dia lebih suka hotel dan restoran kelas atas. Lalu tiba-tiba dia membangun konsep sederhana dan menjadikan seorang pedagang jamu sebagai pusat proyeknya. Saya bukan pusat proyek, tapi kisahmu menarik untuk pemasaran. Perempuan sederhana, bekerja keras,
lalu diberi kesempatan oleh pengusaha muda. Orang menyukai cerita semacam itu. Melati menatapnya lebih tajam. Mas Alif tidak pernah menggunakan hidup saya untuk promosi. Belum. Keisha mengeluarkan telepon genggam dan memperlihatkan foto sebuah presentasi. Di layar tertulis konsep kampanye tentang transformasi sosial, pemberdayaan pedagang kecil, dan figur inspiratif dari masyarakat. Nama Melati tidak tertulis, tetapi beberapa kalimat terasa terlalu mirip dengan hidupnya. Dokumen ini dibuat sebelum restoran dibuka, kata Keisha. Alif membutuhkan tokoh nyata agar proyeknya terlihat tulus. Lalu dia menemukanmu. Melati berusaha tidak menunjukkan keguncangan. Kenapa Anda menunjukkan ini? Karena saya tidak suka melihat perempuan dipermainkan. Hubungan saya dengan Mas Alif bukan urusan Anda. Benar, tapi tanyakan pada dirimu, apakah dia jatuh cinta padamu atau pada cerita yang bisa dijual? Keisha pergi setelah mengucapkan kalimat itu. Malamnya, Melati tidak bisa tidur. Ia terus mengingat dokumen tersebut. Selama ini memang ada fotografer perusahaan dan rencana wawancara mengenai perjalanan karirnya. Ia selalu menganggap itu bagian biasa dari promosi. Keesokan harinya, Alif datang membawa sarapan. Kamu belum makan, kan? Melati menerima kotak nasi tanpa senyum. Terima kasih. Alif langsung menyadari perubahan itu. Ada masalah? Tidak, saya hanya lelah. Ia ingin bertanya tentang dokumen tersebut, tetapi keberaniannya hilang setiap kali melihat wajah Alif. Ia takut jawaban yang diterima akan menghancurkan semuanya. 2 hari kemudian, Keisha datang lagi dengan beberapa foto lama bersama Alif. Dulu Alif juga mengatakan, saya satu-satunya orang yang dia percaya, kata Keisha. Tapi ketika bisnis menuntut, dia selalu memilih kepentingannya. Saya tidak tertarik dengan masa lalu kalian. Namun masa lalu memberi gambaran tentang masa depan. Jangan terlalu yakin dia akan tetap tinggal ketika proyek ini selesai. Melati mencoba mengabaikan ucapan itu. Tetapi ketika tim pemasaran meminta izin mengambil foto dirinya bersama Bu Ratna, kecurigaannya semakin kuat. Ia mulai menjauh. Pesan Alif dijawab singkat. Ajakan makan ditolak dengan alasan lelah. Di kantor, ia hanya berbicara tentang pekerjaan. Suatu sore, Alif menghampirinya di ruang penyimpanan. Melati, kita perlu bicara. Bicara apa? Kamu berubah. Saya baik-baik saja. Tidak, kamu bahkan tidak mau melihat saya. Melati berpura-pura memeriksa daftar stok. Saya sedang sibuk. Alif mengambil kertas dari tangannya dan meletakkannya di meja. Kalau saya melakukan kesalahan, katakan. Mas tidak melakukan apa-apa. Justru itu masalahnya. Kamu marah, tapi saya tidak tahu kenapa. Melati menatapnya sebentar. Saya hanya ingin fokus bekerja. Kita bukan hanya rekan kerja. Di tempat ini, kita seharusnya memang hanya rekan kerja. Kalimat itu menyakiti Alif. Melati melihatnya, tetapi terlalu takut untuk menarik kembali ucapannya. Malam berikutnya, tim pemasaran mempresentasikan kampanye baru. Salah satu idenya adalah video tentang perjalanan Melati dari pedagang jamu menjadi pengelola restoran. Mereka mengusulkan pengambilan gambar di rumahnya dan wawancara dengan keluarga. Melati merasa seolah semua dugaan Keisha terbukti. Saya tidak setuju, katanya. Kepala pemasaran menjelaskan bahwa kampanye itu bertujuan memberi inspirasi. Kehidupan keluarga saya bukan bahan iklan. Alif yang baru masuk melihat suasana tegang. Ada apa? Mereka ingin menjual cerita hidup saya, jawab Melati. Apakah ini memang rencana Mas sejak awal? Alif mengernyit. Rencana apa? Menjadikan saya simbol perusahaan. Pedagang miskin yang diselamatkan pengusaha besar. Semua orang diam. Melati, saya tidak pernah menyetujui narasi seperti itu. Tapi dokumennya sudah ada sebelum saya bekerja di sini. Dokumen apa? Melati membuka gambar yang dikirim Keisha. Wajah Alif berubah.
Ini konsep lama dari tim konsultan. Saya menolaknya. Kenapa Mas tidak pernah bilang? Karena konsep itu tidak pernah dipakai. Sekarang mereka kembali meminta kisah hidup saya. Itu usulan baru dan saya belum menyetujuinya. Melati tertawa pahit. Mudah sekali berkata begitu setelah saya bertanya. Alif meminta semua orang keluar. Setelah ruangan kosong, ia berdiri di hadapan Melati. Siapa yang memberikan dokumen ini? Keisha? Keterkejutan Melati cukup menjadi jawaban. Dia datang ke sini? Beberapa kali. Kenapa kamu tidak bilang? Karena saya ingin tahu sendiri mana yang benar. Caranya dengan mempercayai dia dan menjauh dari saya. Saya tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Alif tampak terluka. Setelah semua waktu yang kita lalui, kamu masih berpikir saya mendekatimu demi kampanye? Dunia Mas penuh strategi. Bagaimana saya tahu saya bukan salah satunya? Seharusnya kamu bertanya, bukan menghukum saya tanpa penjelasan. Mungkin hubungan kita juga bagian dari semua ini, kata Melati. Alif menatapnya seperti baru saja dipukul. Jangan mengatakan sesuatu yang bahkan tidak kamu yakini. Saya tidak tahu lagi apa yang saya yakini. Kalau begitu, lihat saya dan katakan bahwa semua yang saya lakukan tidak berarti apa-apa. Melati tidak mampu menatapnya. Saya rasa kita perlu berhenti dulu, katanya lirih. Berhenti bekerja atau berhenti bersama? Keduanya mungkin. Alif menggeleng. Tidak, kita bisa membahas ini. Saya sudah lelah merasa tidak pantas dan terus bertanya apakah semua ini nyata. Saya tidak pernah membuatmu tidak pantas. Tapi dunia Mas selalu mengingatkan saya. Melati mengambil tas dan berjalan menuju pintu. Alif tidak mengejarnya. Di luar restoran, langit mendung. Melati baru berjalan beberapa langkah ketika teleponnya berdering. Nama Raffi muncul di layar. Begitu menjawab, ia langsung mendengar tangis adiknya. "Mbak, Bapak tidak pulang sejak siang." "Apa maksudmu?" "Tadi Bapak bertengkar dengan Ibu. Setelah itu, dia pergi naik motor. Sekarang hujan deras dan teleponnya mati." "Sudah dicari ke warung?" "Sudah. Temannya bilang Bapak menerima pekerjaan mengantar barang ke daerah Wonokromo." Suara Raffi bergetar. "Ada kabar kecelakaan di jalan bawah rel. Aku takut itu Bapak." Tubuh Melati langsung lemas. "Aku segera pulang." Ia menutup telepon dan berlari ke tepi jalan, tetapi hujan turun deras sebelum ia mendapatkan kendaraan. Dalam beberapa detik, pakaiannya basah. Sebuah mobil berhenti di sampingnya. Alif turun tanpa payung. "Ada apa?" "Bapak saya hilang, mungkin kecelakaan." "Saya antar." "Tidak perlu." "Melati, ini bukan waktu untuk bertengkar." Ia menatap Alif. Wajah lelaki itu masih menyimpan luka dari percakapan mereka, tetapi kepeduliannya tidak berkurang. Akhirnya Melati masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, ia menahan tangis. Hujan menutupi kota seperti tirai tebal. Tak satu pun dari mereka berbicara. Saat tangan Melati gemetar, Alif meletakkan tangannya di dekatnya tanpa memaksa. Pada saat itu, meski kepercayaan mereka sedang retak, Melati menyadari satu hal yang tidak bisa disangkal. Ketika hidupnya kembali jatuh ke dalam kekacauan, Alif tetap memilih untuk tinggal. Hujan turun begitu deras hingga lampu jalan tampak kabur di balik kaca mobil. Melati duduk kaku, kedua tangannya menggenggam telepon. Berkali-kali ia menghubungi Pak Hasan, tetapi hanya suara operator yang menjawab bahwa nomor tersebut tidak aktif. Alif menyetir cepat namun tetap berhati-hati melewati genangan. Telepon Raffi lagi. Tanyakan rumah sakit mana yang menerima korban kecelakaan di sekitar Wonokromo. Melati mengangguk. Raffi bersama Bu Ratna sedang menuju klinik kecil setelah mendapat kabar bahwa seorang lelaki parubaya dibawa ambulans dari jalan bawah rel. "Jangan panik," kata Melati, meski suaranya sendiri bergetar. "Aku dan Mas Alif segera ke sana." Setelah telepon ditutup, Melati menunduk.
Kalau benar itu Bapak, saya tidak tahu harus bagaimana. Kita cari tahu dulu. Jangan menyiksa diri dengan bayangan yang belum pasti. Terakhir kali kami bicara, saya marah kepadanya. Alif menatap jalan. Orang yang kita sayangi kadang mendengar kata-kata paling keras dari kita. Itu tidak berarti kasih sayangnya hilang. Melati ingin bertanya, bagaimana Alif masih bisa menenangkannya setelah semua ucapan menyakitkan di restoran. Tetapi kata-kata itu tidak keluar. Mereka tiba di klinik kurang dari 30 menit kemudian. Raffi berdiri di depan ruang tindakan dengan pakaian basah dan wajah pucat. Bu Ratna duduk sambil memegang tas di dada. "Mbak," Raffi berlari. "Itu Bapak." Melati memeluk adiknya. "Bagaimana keadaannya?" Dokter bilang ada benturan di kepala dan kemungkinan tulang rusuk retak. Bapak harus dirujuk ke rumah sakit besar. Bu Ratna bangkit dengan kaki gemetar. Tadi dia menerima pekerjaan mengantar paket. Katanya mau cari tambahan uang. Saya malah marah karena dia mengambil motor saat hujan. "Bukan salah ibu," kata Melati. Seorang dokter keluar dan menjelaskan bahwa Pak Hasan belum sadar, tetapi tanda vitalnya stabil. Mereka harus segera membawanya ke rumah sakit yang memiliki fasilitas pemindaian dan ruang operasi. "Siapa yang mengurus administrasi?" tanya dokter. "Saya," jawab Melati. Di meja pendaftaran, petugas menyebutkan perkiraan uang muka. Jumlahnya membuat napas Melati tercekat. Tabungan mereka bahkan tidak sampai 1/10-nya. Alif berdiri di sampingnya. "Proses rujukannya sekarang. Saya akan mengurus pembayaran." Melati langsung menoleh. "Mas, jangan. Ini bukan saatnya memperdebatkan uang. Kami tidak mungkin membayar kembali sebanyak itu. Saya tidak meminta kamu membayar malam ini. Tapi tetap saja. Melati, ayahmu butuh pertolongan segera." Bu Ratna menatap Alif dengan mata penuh air. "Nah Alif, kami sangat berterima kasih, tapi ini pasti mahal." "Yang penting Pak Hasan ditangani dulu, Bu." Tidak ada waktu untuk berdebat. Ambulans datang dan mereka mengikuti sampai rumah sakit. Alif menelpon staf perusahaannya untuk membantu administrasi. Setelah pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa Pak Hasan mengalami pendarahan kecil di kepala, 2 tulang rusuk retak, dan luka dalam di kaki. Operasi harus dilakukan malam itu. Alif mendekat. "Operasinya segera dimulai." "Mas sudah membayar semuanya?" "Saya sudah mengurusnya." Melati menatapnya dengan mata merah. "Kenapa Mas masih membantu saya?" Alif tidak langsung menjawab. "Karena ayahmu penting bagimu." "Padahal tadi saya mengatakan hal-hal buruk." "Saya marah, saya terluka. Tapi saya tidak akan membiarkan keluargamu menghadapi ini sendirian hanya karena kita sedang bertengkar." Air mata Melati jatuh. "Saya tidak pantas menerima kebaikan Mas." "Jangan bicara soal pantas. Duduklah, kamu hampir jatuh." Mereka menunggu selama beberapa jam. Bu Ratna membaca doa dengan tasbih kecil di tangan. Raffi berjalan mondar-mandir. Alif membeli minuman hangat, mencari makanan, dan membantu mengisi formulir. Ketika Melati tertidur sebentar di kursi, ia meletakkan jaket di bahunya. Menjelang dini hari, dokter keluar dan mengatakan operasi berjalan lancar. Pak Hasan harus dirawat intensif, tetapi kondisinya stabil. Bu Ratna bersujud syukur. Raffi menangis lega. Melati menutup wajah dengan kedua tangan, lalu tanpa banyak pikir memeluk Alif. "Terima kasih," katanya berulang kali. Alif memeluknya hati-hati. "Ayahmu sudah melewati bagian paling berbahaya." Pak Hasan dirawat selama 9 hari. Pada hari ketiga, ia sadar dan mulai bisa berbicara. Saat melihat keluarganya, matanya berkaca-kaca. "Saya merepotkan kalian lagi," katanya. Bu Ratna menggenggam tangannya. "Yang penting Bapak selamat." Pak Hasan menoleh kepada Melati. "Maafkan Bapak." Melati ingin marah,
Tetapi melihat wajah ayahnya yang pucat, semua kata keras menghilang. Bapak harus sembuh dulu. Saya mengambil pekerjaan itu karena ingin mengembalikan uang yang pernah saya habiskan. Saya malu terus menjadi beban. Kalau ingin berubah, Bapak tidak perlu membuktikannya dengan membahayakan diri. Pak Hasan menutup mata. Saya tahu. Alif datang hampir setiap hari, tetapi selalu menjaga jarak agar keluarga bisa bersama. Ia juga tidak pernah membicarakan masalah hubungannya dengan Melati. Suatu sore, Melati menemukannya di lorong rumah sakit sedang berbicara dengan bagian keuangan. "Mas sedang apa?" "Saya mengurus agar biaya pengobatan ayahmu dimasukkan ke program bantuan medis yayasan perusahaan." "Kenapa?" "Agar tidak tercatat sebagai utang pribadi kepadaku." Melati terdiam. Yayasan memang punya dana bantuan darurat untuk keluarga pekerja dan mitra usaha kecil. Ayahmu memenuhi syarat. Mas sengaja membuatnya seperti ini supaya kami tidak merasa berutang. Saya tahu kamu tidak suka menerima sesuatu tanpa kejelasan. Mata Melati kembali panas. Mas selalu memikirkan cara agar saya tidak kehilangan harga diri. Saya tidak pernah ingin kamu merasa kecil di hadapanku. Kalimat itu menampar kesadarannya lebih kuat daripada kemarahan apapun. Setelah Pak Hasan diizinkan pulang, Alif menawarkan mengantar mereka. Kali ini, Melati tidak menolak. Pak Hasan belum kuat berjalan jauh, dan rumah mereka hanya bisa dicapai melalui gang sempit. Mobil berhenti di ujung jalan. Para tetangga menoleh saat Alif membantu Pak Hasan turun. Semakin dekat ke rumah, langkah Melati semakin berat. Ia malu pada dinding yang belum diplester, atap bocor, dan selokan yang berbau setelah hujan. Alif tidak menunjukkan keterkejutan. Ia membantu Raffi membawa tas, lalu menuntun Pak Hasan melewati gang licin. Ketika mereka tiba, Bu Ratna menggelar kasur tipis di ruang depan. Alif melepaskan sepatu dan masuk tanpa ragu. "Rumahnya sempit, Nak," kata Bu Ratna malu-malu. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting Pak Hasan bisa beristirahat nyaman." Sikapnya begitu biasa sehingga Melati merasa malu pada prasangkanya sendiri. Setelah Pak Hasan berbaring, Alif pamit. Melati mengantarnya sampai ujung gang. "Ini alasan saya tidak pernah membiarkan Mas mengantar sampai rumah," katanya. Alif berhenti. "Karena kamu tinggal di sini." Melati mengangguk. "Saya takut Mas melihat hidup saya yang sebenarnya." "Saya sudah melihat hidupmu sejak pertama bertemu." "Bukan seperti ini." Alif menoleh ke arah rumah-rumah yang rapat dan anak-anak yang berlari di bawah jemuran. "Menurutmu apa yang berubah setelah saya melihat semua ini?" "Mungkin Mas sadar bahwa kita terlalu berbeda." Alif menatapnya lurus. "Saya memang lahir dengan keadaan lebih mudah, tapi itu tidak membuat hidupmu lebih rendah. Kamu menjaga keluargamu, bekerja dari pagi sampai malam, dan tidak pernah mengambil yang bukan milikmu. Saya belum tentu sekuat kamu." Melati menahan tangis. "Saya tidak malu pada tempat tinggalmu," lanjut Alif. "Saya hanya sedih karena kamu merasa harus menyembunyikannya dari saya. Keisha membuat saya berpikir bahwa semua yang terjadi hanya bagian dari rencana bisnis." "Keisha?" Melati akhirnya menceritakan kunjungan perempuan itu, dokumen presentasi, foto lama, dan ucapan tentang hubungan mereka. Alif mendengarkan tanpa menyela. Rahangnya mengeras. "Dokumen itu memang pernah ada," katanya. "Tim konsultan mengusulkan kampanye tentang kisah pedagang kecil. Saya menolaknya karena saya tidak mau kehidupan siapapun dijadikan tontonan tanpa izin." "Lalu kenapa file itu masih tersimpan?" "Dokumen rapat tidak langsung dihapus. Keisha pernah ikut dalam pembahasan perusahaan saat kami masih bertunangan. Dia tahu cara mendapatkannya." "Jadi dia sengaja menunjukkan bagian yang membuat saya salah paham?" "Ya." Melati memejamkan mata. "Saya bodoh sekali." "Tidak, kamu takut. Tapi kamu salah karena tidak bicara padaku." "Saya tahu." Alif menarik napas. "Keisha dan saya bertunangan
karena keluarga menganggap itu baik untuk bisnis. Lama-lama saya sadar kami tidak saling mencintai. Setelah putus, dia mengatakan tidak akan membiarkan saya bahagia dengan orang lain. Kenapa Mas tidak pernah cerita? Saya tidak ingin masa lalu masuk dalam hubungan kita. Ternyata diam juga bisa menciptakan masalah. Melati menatapnya. Saya hampir meninggalkan semuanya. Dan saya hampir membiarkanmu pergi karena terlalu marah. Suara azan maghrib terdengar dari musala kampung. Saya minta maaf, kata Melati. Saya menganggap semua kebaikan Mas pasti punya maksud tersembunyi. Saya juga minta maaf, karena terlalu banyak mengambil keputusan tanpa menjelaskan. Apakah Mas masih marah? Masih sedikit. Melati mengangguk sedih. Wajar. Tapi saya lebih takut kehilanganmu. Ia mengangkat wajah. Saya juga. Alif tidak langsung memeluknya. Ia memberi Melati waktu untuk memilih. Setelah beberapa detik, Melati maju dan menyandarkan kepala di dadanya. Kalau ada masalah lagi, kita bicara, kata Alif. Walaupun saya takut, terutama saat kamu takut. Beberapa hari kemudian, Pak Hasan meminta bicara dengan seluruh keluarga. Ia mengakui bahwa permainan daring telah membuatnya kehilangan uang dan rasa percaya diri. Ia bersedia mengikuti konseling serta menyerahkan pengelolaan keuangan kepada Bu Ratna sampai benar-benar pulih. Saya tidak mau Raffi dan Melati terus menanggung akibat kesalahan saya, katanya. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, Melati melihat ketulusan dalam mata ayahnya. Di restoran, Keisha kembali datang. Kali ini, Alif sudah menunggunya di ruang pertemuan. Melati ikut masuk. Kamu menyebarkan dokumen lama kepada Melati dan berusaha merusak hubungan kami, kata Alif. Keisha tetap tenang. Saya hanya menunjukkan kenyataan. Kamu menghilangkan bagian yang menyatakan konsep itu ditolak. Kalau hubungan kalian kuat, seharusnya satu dokumen tidak berarti apa-apa, Melati menjawab. Hubungan kami sempat goyah karena saya memilih diam. Kesalahan itu tidak akan saya ulangi. Keisha menatapnya dingin. Alif memberitahu bahwa akses Keisha terhadap proyek perusahaan telah dicabut dan seluruh staf diminta tidak memberikan informasi kepadanya. Kamu memilih dia? Tanya Keisha. Saya tidak sedang memilih antara dua orang. Hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Keisha pergi tanpa salam. Namun dari tatapannya, Melati tahu perempuan itu belum benar-benar menyerah. Malam itu, setelah restoran tutup, Melati dan Alif duduk di teras belakang. Angin membawa aroma tanah basah dan daun pandan dari dapur. Saya masih takut, kata Melati. Takut apa? Takut semua kebahagiaan ini terlalu baik untuk bertahan. Alif menggenggam tangannya. Kita tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi kita bisa berjanji tidak lagi menghadapi masalah sendirian. Melati menatap tangan mereka. Dulu ia mengira cinta hanyalah perasaan hangat yang membuat orang tersenyum tanpa alasan. Kini ia mengerti bahwa cinta juga berarti bertahan di lorong rumah sakit, masuk ke gang sempit tanpa rasa malu, dan mengatakan kebenaran meski hati sedang takut. Ia menyandarkan kepala di bahu Alif. Untuk pertama kali sejak Keisha datang, dadanya terasa lapang. Namun di tempat lain, Keisha sedang menyusun langkah terakhir. Kali ini, sasarannya bukan hanya hubungan mereka, melainkan juga nama baik restoran yang telah dibangun Melati dengan susah payah. 3 hari usai percakapan mereka di teras belakang restoran, sebuah unggahan anonim mulai beredar di media sosial. Isinya berupa potongan foto Melati saat masih menjual jamu di tepi jalan, foto dirinya bersama Alif di restoran, dan beberapa cuplikan dokumen perusahaan yang dipotong tanpa konteks. Judulnya tajam dan dibuat seolah-olah mengungkap skandal besar. Seorang pedagang kecil mendapat jabatan karena hubungan pribadi dengan pemilik perusahaan. Dalam hitungan jam, unggahan itu dibagikan ribuan kali.
Melati dituduh memanfaatkan Alif, sementara restoran dianggap penjual kisah kemiskinan dan memakai resep yang tidak asli. Ketika ia tiba di tempat kerja, beberapa pelanggan menatap terlalu lama. Di ruang staf, percakapan langsung berhenti. Mbak Karin menghampirinya dengan wajah cemas. "Kamu sudah melihat unggahan itu?" Melati mengangguk. "Sudah." Alif sedang rapat dengan tim hukum. Melati menatap pintu dapur. Tangannya dingin, tetapi kali ini ia tidak ingin lari. Ia sudah terlalu sering membiarkan rasa takut menentukan langkahnya. Tak lama kemudian, Alif datang bersama kepala pemasaran dan penasihat hukum. Wajahnya serius. "Kita akan mengeluarkan pernyataan resmi," katanya. "Tim sedang mencari sumber kebocoran dokumen." Melati menarik napas. "Saya ingin bicara sendiri." Alif menoleh. "Kamu tidak harus menghadapi ini. Justru saya harus. Kalau Mas yang terus membela saya, orang akan semakin yakin saya hanya berdiri di sini karena Mas." Ruangan menjadi sunyi. "Saya tidak mau disembunyikan," lanjut Melati. "Saya juga tidak mau hanya menjadi korban yang menunggu diselamatkan." Alif memandangnya lama, lalu mengangguk. "Baik, tapi kita tetap siapkan semua bukti." Mereka mulai mengumpulkan bukti. Bu Ratna membawa buku resep lama keluarga yang halamannya penuh noda kunyit. Chef Surya menyiapkan dokumen pengembangan menu, sedangkan Mbak Karin mengumpulkan laporan kerja Melati. Raffi membantu menyusun kronologi agar mudah dipahami. Keesokan harinya, perusahaan mengadakan konferensi pers kecil di restoran. Mereka mengundang beberapa jurnalis, perwakilan komunitas UMKM, dan pelanggan tetap. Melati berdiri di depan mikrofon dengan blus sederhana berwarna krem. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tidak menunduk. "Nama saya Melati Safira," katanya. "Saya memang pernah menjual jamu di jalan. Saya juga tidak memiliki pendidikan tinggi atau pengalaman di hotel besar. Itu semua benar." Beberapa kamera bergerak lebih dekat. "Saya tidak malu dengan masa lalu saya. Justru dari sana, saya belajar mengenali pelanggan, menjaga kualitas, menghitung uang dengan teliti, dan menghargai setiap pembeli. Saya mendapat kesempatan bekerja di sini karena pemilik perusahaan melihat kemampuan saya. Tetapi setelah itu, saya tetap harus belajar, membuat kesalahan, menerima kritik, dan membuktikan hasil." Ia menunjukkan buku resep lama dan catatan pengembangan menu. "Resep yang kami gunakan bukan hasil mencuri. Sebagian berasal dari keluarga saya, sebagian dikembangkan bersama tim dapur, dan sebagian lagi dibeli secara resmi dari produsen kecil yang bekerja sama dengan kami." Seorang jurnalis bertanya, "Apakah hubungan pribadi Anda dengan Pak Alif tidak memengaruhi jabatan Anda?" Melati menatap langsung ke arahnya. "Hubungan kami dimulai setelah saya bekerja dan melewati masa evaluasi. Saya tidak meminta orang percaya hanya pada ucapan saya. Karena itu, perusahaan membuka hasil penilaian kerja saya kepada auditor independen." Alif berdiri di belakang, tetapi tidak mengambil alih. Ia membiarkan Melati menjawab dengan suaranya sendiri. Pertanyaan berikutnya lebih tajam. "Apakah benar kisah hidup Anda digunakan sebagai strategi pemasaran?" "Pernah ada usulan dari konsultan untuk membuat kampanye seperti itu," jawab Melati. "Usulan tersebut ditolak. Dokumen yang beredar dipotong sehingga bagian penolakannya tidak terlihat. Saya sendiri sempat salah paham karena dokumen yang sama. Dari kesalahan itu, saya belajar bahwa potongan informasi bisa berbahaya jika kita tidak mencari kebenaran secara utuh." Kejujurannya mengubah suasana. Orang-orang yang semula datang untuk mencari skandal mulai mendengarkan dengan lebih tenang. Kemudian, Chef Surya berbicara. Ia mengakui bahwa pada awalnya ia meragukan kemampuan Melati. "Saya salah," katanya. "Dia tidak mendapatkan tempat ini karena dikasihani. Dia mendapatkannya karena berani memberi masukan yang bahkan kami, para profesional, sering tidak lihat."
Bakarin menunjukkan hasil kinerja, penjualan meningkat, keluhan pelanggan menurun, dan beberapa menu yang dirancang bersama Melati menjadi produk terlaris. Pada akhir acara, tim hukum mengumumkan bahwa unggahan anonim berasal dari sebuah agensi komunikasi yang menerima pembayaran dari rekening milik perusahaan konsultan yang terhubung dengan Keisha. Bukti tersebut telah diserahkan kepada pihak berwenang. Berita keesokan harinya berubah arah. Banyak orang meminta maaf karena terlalu cepat menilai. Dukungan datang dari komunitas pedagang kecil dan pelanggan yang pernah dilayani Melati. Keisha menyangkal keterlibatannya, tetapi pesan dan bukti pembayaran terlalu jelas. Ia akhirnya pergi ke Singapura untuk bergabung dengan bisnis keluarganya. Sebelum berangkat, ia mengirim pesan kepada Alif tentang perbedaan dunia mereka. Alif tidak membalas. Bagi Melati, kemenangan itu bukan karena Keisha pergi. Kemenangan sebenarnya adalah keberaniannya berdiri tanpa menyembunyikan siapa dirinya. Beberapa bulan kemudian, restoran membuka pelatihan bagi perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah. Mereka belajar mengolah minuman, menjaga kebersihan, mengatur keuangan, dan memasarkan produk. Melati menjadi pengajar sekaligus meminta tanggung jawab nyata, bukan jabatan simbolis. "Kamu sekarang lebih galak daripada direksi," kata Alif. "Bagus, berarti saya berkembang." Setahun setelah bergabung, Melati resmi menjadi mitra kecil dalam lini minuman tradisional perusahaan. Kepemilikannya tidak diberikan sebagai hadiah. Sebagian berasal dari bonus kinerja, sebagian lagi ia beli melalui skema cicilan dari pendapatannya sendiri. Bu Ratna tidak perlu lagi berjalan dari rumah ke rumah untuk menawarkan jamu. Ia memimpin dapur produksi kecil yang mempekerjakan beberapa tetangga. Setiap pagi, aroma kunyit, jahe, kencur, dan gula aren memenuhi bangunan baru yang berdiri tidak jauh dari kampung lama mereka. Raffi menyelesaikan sekolah kejuruan dengan hasil baik dan diterima magang di perusahaan perawatan mesin. Ia menolak bekerja langsung di perusahaan Alif karena ingin masuk melalui jalur biasa. "Saya tidak mau orang bilang saya diterima karena calon kakak ipar," katanya. Melati menepuk bahunya. "Bagus. Tapi jangan terlalu sombong kalau nanti butuh bantuan membuat surat lamaran." Pak Hasan menepati janjinya. Ia mengikuti konseling dan berhenti bermain judi daring. Setelah pulih, ia bekerja sebagai pengawas pengiriman di dapur produksi. Gajinya tidak besar, tetapi ia bangga bisa menyerahkan sebagian kepada Bu Ratna setiap bulan. Suatu malam, Pak Hasan duduk bersama Melati di teras. "Dulu Bapak merasa gagal karena tidak bisa memberi kalian rumah bagus," katanya. "Lalu rasa malu itu justru membuat Bapak lari dari tanggung jawab." Melati memegang tangannya. "Yang penting Bapak kembali. Alif itu orang baik. Bapak baru sadar. Saya harus memastikan dulu dia tidak takut kepada anak saya." Melati tertawa. "Justru dia yang sering saya takut-takuti." 2 tahun kemudian, keluarga mereka pindah ke rumah sederhana di daerah yang lebih tenang. Rumah itu tidak besar, tetapi memiliki 2 kamar, dapur bersih, dan halaman kecil tempat Bu Ratna menanam serai, pandan, serta kunyit. Alif membantu mencarikan rumah, tetapi Melati menolak jika seluruh biaya dibayar olehnya. Mereka memakai tabungan keluarga dan cicilan dari pendapatan usaha. Pada hari kepindahan, Mbah Sri datang membawa tanaman Melati dalam pot. "Taruh di depan rumah," katanya. "Biar namamu selalu mengingatkan bahwa bunga kecil pun bisa membuat satu halaman harum." Melati memeluknya erat. Hubungan Melati dan Alif menjadi lebih dewasa. Saat berbeda pendapat, mereka belajar bicara sebelum rasa curiga tumbuh. Alif beberapa kali ingin mempercepat pernikahan, tetapi Melati meminta waktu. "Saya ingin memastikan saya berdiri di samping Mas, bukan sebagai orang yang diselamatkan." Alif menjawab, "Saya tidak pernah melihatmu seperti itu." "Tapi saya perlu melihat diri saya sendiri dengan cara yang sama." Ia memahami permintaan itu. Mereka terus bekerja, belajar, dan membangun hubungan yang tidak bergantung pada rasa kasihan. 4 tahun setelah pertemuan pertama di tepi Jalan Basuki Rahmat, Alif mengajak Melati datang ke restoran setelah jam tutup.
Tempat itu dihias sederhana dengan rangkaian melati dan lampu kecil. Tidak ada jurnalis, tidak ada pesta besar, hanya keluarga, beberapa staf lama, dan Mbah Sri. Di meja tempat mereka dulu mencicipi rawon, berdiri satu botol kunyit asam. Melati tertawa saat melihatnya. "Mas masih ingat kemeja yang saya rusak?" "Masih, itu serangan pertama yang saya terima dari calon istri." "Calon istri siapa?" Alif berlutut sambil mengeluarkan cincin sederhana. "Calon istri saya, kalau dia bersedia." Ruangan langsung dipenuhi suara tawa dan sorakan kecil. Melati menutup mulut, sementara matanya basah. Melati Safira, kamu mengajarkan saya bahwa kesempatan tidak berarti apa-apa tanpa rasa hormat, dan cinta tidak akan bertahan tanpa kejujuran. Maukah kamu membangun hidup bersama saya? Melati menatap keluarganya. Bu Ratna menangis. Raffi mengangkat kedua ibu jari, dan Pak Hasan pura-pura membersihkan mata. "Kalau saya bilang tidak, bagaimana?" Alif tersenyum gugup. "Saya akan tetap menunggu." Melati mengulurkan tangan. "Tidak perlu menunggu. Saya bersedia." Setahun kemudian, mereka menikah dengan upacara yang hangat dan sederhana. Akad dilaksanakan di masjid dekat rumah baru keluarga Melati. Setelahnya, para tamu menikmati rawon, nasi kuning, sate, jajanan pasar, dan jamu dingin buatan Bu Ratna. Tidak ada kemewahan berlebihan, tetapi setiap sudut terasa penuh keluarga dan kenangan. Sesudah menikah, Melati tetap bekerja. Bersama Alif, ia memperluas dapur produksi dan membuka pelatihan bagi pedagang kecil di beberapa kota di Jawa Timur. Beberapa tahun kemudian, merek jamu mereka dikenal luas. Namun Melati selalu menyimpan keranjang lama yang dulu dibawanya berjualan. Keranjang itu diletakkan di sudut kantornya, bukan sebagai simbol penderitaan, melainkan pengingat bahwa langkah besar sering bermula dari jalan yang sempit. Suatu sore, Melati dan Alif berdiri di depan pusat pelatihan baru. Para peserta sedang belajar mengemas produk dan menghitung biaya usaha. "Dulu saya pikir hidup akan berubah kalau ada orang kaya datang menolong," kata Melati. "Lalu?" "Ternyata hidup berubah ketika seseorang memberi kesempatan, lalu kita berani mengambilnya dengan kedua tangan." Alif menggenggam tangannya. "Dan kadang orang itu harus disiram kunyit asam dulu." Melati tertawa dan menyenggol bahunya. Mereka memandang matahari yang turun di balik kota. Hidup mereka tidak menjadi sempurna. Masih ada masalah, kegagalan, dan hari-hari melelahkan. Namun mereka tidak lagi menghadapinya dengan prasangka dan diam. Melati akhirnya mengerti bahwa cinta sejati bukanlah tangan yang menarik seseorang keluar dari kemiskinan lalu menuntut balasan. Cinta sejati adalah tangan yang membantu seseorang berdiri, lalu tetap menggenggamnya ketika ia sudah mampu berjalan sendiri. Dan bagi Alif, kekayaan terbesar bukan perusahaan, hotel, atau nama besar keluarganya. Kekayaan itu adalah rumah yang dipenuhi tawa, keluarga yang saling memaafkan, dan seorang perempuan bernama Melati Safira yang pernah mengira dirinya penipu, tetapi kemudian memilih mempercayainya seumur hidup.